Assalamualaikum. Video kali ini saya bikin kue skippy kacang untuk isian toples lebaran. Rasa kuenya enak banget dan bikinnya nggak pakai ribet. Penasaran gimana cara membuatnya? Tonton terus videonya sampai habis. Langkah pertama, di sini saya sudah siapkan pan. Kemudian masukkan kacang tanah yang sudah dikupas sebanyak 250 gram. Sangrai kacang tanahnya sampai berwarna kecoklatan dan kacang tanahnya matang. Dalam proses ini dibutuhkan waktu 25 menit sampai 30 menit sampai kacangnya itu benar-benar matang dan berwarna kecoklatan. Nah, jangan lupa kacangnya diaduk-aduk seperti ini ya, supaya kacangnya bisa matang merata. Nah, setelah disangrai kurang lebih 30 menit, ini kacangnya semua sudah berwarna kecoklatan. Kacangnya sudah matang, kemudian kacangnya akan saya pindahkan ke dalam wadah. Kacang yang sudah matang ini kemudian kita blender atau kita chopper sampai didapat tekstur kacang yang halus seperti ini. Nah, ini kacangnya tadi saya blender ya. Kemudian kacangnya saya sisihkan sebentar. Selanjutnya saya siapkan wadah besar untuk mencampurkan semua bahan-bahannya. Masukkan kacang tanah yang tadi sudah kita haluskan. Jadi total berat kacang tanahnya saya pakai 250 gram. Masukkan 180 gram gula halus. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Tambahkan 1/4 sendok teh vanilla essence. Tambahkan 500 gram tepung terigu protein rendah. Untuk tepung terigunya ini sudah saya sangrai terlebih dahulu. Masukkan 300 ml minyak sayur. Kemudian aduk semua bahan-bahan ini sampai semua bahan-bahannya tercampur merata. Saya ganti mengaduk menggunakan tangan supaya semua adonannya tercampur merata ya. Untuk tepung terigunya ini sudah saya sangrai, bertujuan supaya kue keringnya lebih tahan lama dan tidak mudah berjamur. Kalau dirasa adonannya masih terlalu kering, bisa ditambah minyak sayur dengan takaran 1 sendok makan. Begitu juga sebaliknya, kalau dirasa adonannya masih terlalu basah, bisa tambahkan tepung terigu dengan takaran 1 sendok makan. Karena biasanya tingkat kelembapan tepung itu berbeda-beda. Aduk adonannya sampai tekstur adonannya itu kalis dan bisa dipulung. Nah, ini adonannya semua sudah tercampur merata. Tekstur adonannya sudah lembut seperti ini ya. Adonannya itu sudah menyatu atau sudah kalis. Kemudian adonannya siap untuk dibentuk. Di sini saya sudah siapkan alas kerja, kemudian saya ambil sedikit adonan. Saya lapisi adonannya dengan plastik seperti ini, kemudian kita gilas adonannya menggunakan rolling pin. Cetakan saya menggunakan cetakan bentuk hati seperti ini. Nah, cetakannya ini sudah saya lumuri dengan tepung terigu supaya cetakannya nggak gampang menempel dengan adonan. Cetak semua adonannya sampai adonannya habis. Setelah semua adonannya dicetak, ini saya ambil adonannya menggunakan pisau. Untuk ketebalan kuenya seperti ini ya.
Ketebalan kuenya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Pindahkan adonan yang sudah dicetak ke dalam loyang. Untuk loyang yang saya gunakan, saya menggunakan loyang stainless ya. Loyangnya tidak saya oles menggunakan margarin ataupun menggunakan minyak. Setelah semua kuenya dicetak, untuk pengolesannya di sini saya sudah siapkan 1 butir kuning telur yang saya tambahkan dengan 2 tetes pewarna kuning telur. Olesi semua permukaan kue menggunakan olesan kuning telur ini. Untuk satu resep saya menggunakan total 3 butir kuning telur. Kemudian setelah dioles dengan kuning telur, saya taburi lagi dengan biji wijen. Untuk biji wijennya, saya menggunakan biji wijen putih yang dicampur dengan biji wijen hitam. Taburi aja seperti ini di atas permukaan kue. Nah, jika sudah, kita panggang kuenya di oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Saya panggang kuenya di suhu 150 derajat Celcius menggunakan api atas bawah. Saya taruh kuenya di rak paling bawah ya. Panggang kurang lebih 15-20 menit atau sampai kuenya matang. Bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, setelah kuenya matang, saya keluarkan kuenya dari oven dan panggang semua sisa adonannya. Setelah kuenya dingin ataupun sudah suhu ruang, kemudian kuenya langsung aja saya simpan di toples yang kedap udara. Kue kacang satu ini bisa bertahan selama 6 bulan di wadah tertutup. Resep menghasilkan 2 toples dengan ukuran toples 500 ml. Untuk total berat dari semua adonannya, untuk total berat dari semua kuenya ini ada 1170 gram. Resep satu ini rekomen banget untuk isian toples lebaran nanti. Dengan bahan-bahan yang simple dan cara membuatnya juga sangat mudah. Modal 35 ribuan sudah bisa menghasilkan kue lebaran sebanyak 2 toples. Untuk detail resep lengkap dan rincian bahan-bahannya, Mams bisa langsung cek di kolom deskripsi box. Kue skipinya ini sangat enak banget, renyah dan lumer di mulut. Proses pemanggangannya juga ini pas, nggak terlalu kemutungan atau nggak hangus. Rasa kue skipinya enak, manisnya nggak berlebihan, dan berasa sekali kacangnya. Rasanya enak dan mantap sekali. Oke Mam, selamat mencoba resepnya, dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih.